Halo guys, kembali lagi di Willy Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, di video kali ini gua bakal ngerangkum film yang cukup seru, dimana di film ini menceritakan tentang kehidupan manusia setelah kematian, dimana manusia diadili atas apa yang mereka lakukan semasa mereka hidup. Mereka akan mempertanggungjawabkan segala tingkah laku mereka selama di dunia. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film ini diawali dengan kejadian kebakaran besar yang terjadi pada sebuah gedung. Seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Kim Ja-hong sedang berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang terjebak di sana dengan cara melompat dari atas gedung itu. Pada awalnya dia sempat selamat karena dia menggunakan sebuah tali, tapi pada akhirnya tali itu terputus dan dia pun terjatuh dengan sangat keras. Syukurnya karena dia telah berhasil menyelamatkan nyawa anak kecil itu. Namun tanpa dia sadari, dia telah kehilangan nyawanya sendiri. Dan dia pun melihat dua malaikat maut yang bernama Lee Don-cha dan Hee Won-ma, di mana dua malaikat maut ini akan membantunya melewati 7 pengadilan di alam baka, yaitu pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan juga kekeluargaan yang akan dilakukannya selama 49 hari. Mengetahui hal itu, Ja-hong pun meminta untuk ditunda kematiannya agar dia bisa bertemu dengan ibunya terlebih dahulu. Namun hal itu tidak bisa dikabulkan dan dia pun dikirim ke alam baka. Di alam baka dia bertemu dengan malaikat maut yang bernama Gangrim, yaitu atasan dari kedua malaikat maut tadi. Singkat cerita, Da-chan pun memasukkan nama Ja-hong ke sebuah alat, dan ternyata Ja-hong merupakan jiwa yang mulia. Karena Ja-hong merupakan jiwa yang mulia, Ja-hong pun memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi lebih besar dibanding yang lain. Mereka pun masuk ke alam baka yang pertama, yaitu neraka pembunuhan, yaitu tempat mengadili orang-orang yang pernah membunuh, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Ja-hong merasa tidak pernah membunuh seseorang, namun di sana dia diadili karena ternyata dia pernah meninggalkan rekannya saat peristiwa kebakaran. Dan karena hal itu dia pun terkena tuduhan pembunuhan secara tidak langsung. Namun ternyata Ja-hong melakukan hal itu karena rekannya sendirilah yang memintanya untuk menyelamatkan orang lain terlebih dahulu. Dan pada saat Ja-hong ingin menyelamatkan rekannya, dia pun sudah terlambat. Di sini Ja-hong gagal menyelamatkan nyawa rekannya sendiri, tapi dia telah berhasil menyelamatkan nyawa 8 orang lainnya. Dan karena hal itu, Ja-hong pun dibebaskan dari segala tuntutan, dan dia pun terbebas dari neraka pembunuhan. Setelah mereka lolos dari neraka pembunuhan, mereka pun melanjutkan perjalanan ke neraka kemalasan. Di tengah perjalanan, Ja-hong bertanya kenapa dia dibantu oleh para malaikat. Da-chan pun memberitahu bahwa mereka ingin bereinkarnasi karena para malaikat maut akan diberi hak istimewa menjadi apapun yang mereka inginkan jika mereka berhasil mereinkarnasi 49 jiwa dalam 1 abad terakhir. Di sini Da-chan juga menjelaskan bahwa arwah biasa akan sangat kesulitan melewati semua pengadilan. Tapi karena Ja-hong merupakan arwah yang mulia, dia pun memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi lebih besar dibandingkan arwah yang lainnya. Tibalah mereka di neraka kemalasan. Di sana para malaikat maut membela Ja-hong dengan cara menunjukkan kegigihannya baik dalam bekerja maupun dalam membantu orang lain. Bahkan membantu hewan sekalipun. Dewi Kemalasan yang melihat hal itu pun menjadi terkagum-kagum kepada Ja-hong. Namun sebelum mereka pergi, Dewi Kemalasan pun sempat bertanya kepada Ja-hong apa alasan dia melakukan semua itu.
Dan di sini Jahon menjawab bahwa dia melakukan semua itu karena uang. 뭐라고? Mendengar hal itu, Dewi Kemalasan pun menjadi marah karena dia menganggap Jahong menjadikan uang sebagai Tuhannya. Dia pun berniat menjatuhkan Jahong ke sebuah tempat penyiksaan, di mana tempat itu terdapat sebuah mesin penggiling raksasa yang akan menggiling orang-orang yang semasa hidupnya suka bermalas-malasan. Melihat hal itu, Gangrim dan Hiwonma segera melompat ke air dan menahan rakit yang sedang dinaiki oleh Jahong. Di sana mereka kembali membelanya dengan mengatakan bahwa Jahong rela melakukan semua hal itu agar ia bisa mendapatkan uang. Karena semasa hidupnya, Jahong adalah orang yang sangat susah. Dia rela bekerja dari pagi hingga malam dan melakoni semua pekerjaan untuk mendapatkan uang. 그의 가족은 지금까지 살아있지도 못했을 겁니다. Hingga dia jarang mendapat waktu untuk beristirahat. Jahong harus bekerja keras untuk membiayai ibunya yang sedang sakit, serta mensekolahkan adiknya yang saat itu sedang bersekolah di perguruan tinggi. Dengan melihat semua hal itu, akhirnya Dewi Kemalasan memaafkan Jahong karena dia rela bekerja begitu keras untuk menghidupi keluarganya. 돈과 재화의 Setelah melewati neraka kemalasan, mereka pun tiba di neraka kebohongan, di mana dewa kebohongan berada. 거짓 지옥이에요. Di sini, Gangrim memarahi Jahong karena Jahong seringkali mengobrol dengan Dachan, padahal Dachan harus memikirkan cara agar bisa terbebas dari setiap pengadilan. Di sini karena Jahong merupakan arwah yang mulia, maka dia diberi hak istimewa berupa perahu berkecepatan super agar mereka dapat melewati hutan pisau dengan sangat cepat. Tanpa perlu berlama-lama, Jahong pun segera menaiki perahu tersebut. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba hantu neraka datang menyerang mereka. Melihat hal itu, Gangrim dan Hyunma pun segera melawan para hantu neraka itu dengan menggunakan senjata mereka. Ternyata para hantu neraka itu datang bukan tanpa sebab. Tapi mereka datang karena salah satu anggota keluarga Jahong mati dengan meninggalkan dendam kepada orang lain. Karena hantu neraka itu mainnya keroyokan dan jumlahnya terlalu banyak, akhirnya Hyunma menebas salah satu batu besar yang ada di sana. Hingga pada akhirnya pegunungan di sana pun runtuh dan memberhentikan para hantu neraka itu untuk sementara. Setelah kejadian itu, Gangrim memutuskan untuk pergi ke dunia manusia untuk mencari siapa anggota keluarga Jahong yang mati dengan meninggalkan dendam. Tidak butuh waktu lama, Gangrim menemukan sesosok hantu yang berada di rumah Jahong. Dan di sini terjadi aksi kejar-kejaran antara si hantu dan Gangrim. Di sisi lain, saat Jahong dikepung oleh para hantu neraka, tiba-tiba mereka diselamatkan oleh sesosok dewa yang tidak lain merupakan Raja Yomrah atau bisa disebut dengan Ki-hun, yang dulu pernah memenangkan permainan di Squid Game. Dewa Yomrah merupakan dewa yang terkuat yang akan mengadili Jahong di pengadilan kekeluargaan nanti. Serta dia adalah sosok dewa yang menjaga seluruh alam baka dari roh-roh jahat. Karena hal itu mengganggunya, Dewa Yomrah pun menyuruh Dachan untuk segera menghubungi Gangrim agar segera menyelesaikan biang masalahnya. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka tiba di pengadilan neraka kebohongan. Akan tetapi di sini Jahong dihukum karena semasa hidupnya Jahong pernah menulis 98 surat yang berisi kebohongan. Melihat hal itu, para malaikat maut sempat kebingungan karena Gangrim tidak ada di sana. Tapi di sini, untungnya Gangrim dan Dachan bisa saling terhubung hingga pada akhirnya Gangrim berbicara melalui tubuh Dachan untuk membantu Jahong dalam menghadapi hukumannya. Di sini Gangrim mengatakan bahwa Jahong memang menulis 98 surat yang berisi kebohongan. Bahkan dia pernah menulis surat yang berisi kebohongan untuk ibunya sendiri. Akan tetapi dia melakukan semua itu dikarenakan ibunya mengalami sakit keras. Dan dia berbohong agar ibunya bisa senang dan bisa sembuh dari penyakitnya. Jahong juga pernah berbohong kepada putri rekannya yang telah meninggal. Dia melakukan semua itu agar putri dari rekannya itu bisa lebih tegar dan lebih semangat dalam melanjutkan hidupnya. Setelah mendengar semua itu, akhirnya Dewi Kebohongan mengampuni Jahong karena ternyata Jahong melakukan semua itu demi orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Gangrim yang saat itu sedang mencari hantu gentayangan akhirnya mengetahui bahwa bukan ibunya Jahong yang telah meninggal, melainkan adiknya, yaitu bernama Sohyong. Dia meninggal akibat kelalaian temannya yang cupu dalam memegang senjata.
Pada awalnya Sohyun masih bisa diselamatkan apabila mereka langsung memanggil tim medis. Tapi di sini Letnan Park, orang yang bertanggung jawab pada saat itu, malah membiarkan Sohyun mati dan menguburkannya di hutan. Mengetahui hal itu, Gangrim yang tidak ingin Jahong kehilangan semangatnya, dia memilih berbohong dengan mengatakan bahwa bukan keluarga Jahong yang mati dengan meninggalkan dendam. 아주 건강하게 군 생활 잘 하고 있습니다. Jahong pun tiba di lomba es yang terletak di neraka ketidakadilan. Di sini Hyunma mengatakan bahwa ini adalah tempat untuk menghukum orang-orang yang tidak adil semasa mereka hidup. Dan saat mereka berjalan, tiba-tiba terjadi longsoran salju yang sangat besar yang membuat mereka harus menyelamatkan diri. Mereka pun menaiki kereta gantung yang ada di sana dan akhirnya mereka selamat. Tibalah mereka di pusat neraka ketidakadilan. Di sana mereka bertemu dengan dewa dan mereka juga melihat jiwa seorang pejabat yang dibekukan di dalam balok es. Jahon yang tidak pernah melakukan hal seperti itu, dia mampu melewati neraka ketidakadilan dengan sangat mudah. Di tengah perjalanan saat mereka pergi dari sana, Hyunma tanpa sengaja mengatakan bahwa adik Jahon sebenarnya telah mati. 원기는 죽어도 저승에 못 올라오. Dan hal itu membuat kereta gantung yang mereka naiki tiba-tiba rusak dan alhasil membuat mereka semua hampir saja terjatuh. Tapi dengan pengalaman Jahong sebagai pemadam kebakaran, akhirnya mereka semua bisa selamat. Sementara itu saat Gangrim menemukan mayat Sohyun, tiba-tiba Hyunma datang dan ingin membakar mayat itu. Karena hantu Sohyun membuat mereka menemukan banyak kesulitan di alam baka. Hyunma juga berpendapat bahwa hantu dan tubuh dari jiwa pendendam harus segera dibakar karena mereka tidak cocok diadili di alam baka. 찍습니까? Tapi entah mengapa Gangrim di sini tidak ingin melakukannya. Dia lebih memilih untuk menangkap Ro Sohyung meskipun harus melanggar peraturan yang ada. 당장 올라가. 원기는 내가 Setelah kejadian itu, Gangrim yang menemukan Ro Sohyung langsung mengejar dan berniat untuk menangkapnya. Setelah pengejaran yang cukup epik, akhirnya Gangrim berhasil menangkapnya. Di sisi lain, akhirnya Jahon tiba di neraka pengkhianatan, di mana tempat orang-orang yang suka berselingkuh akan diazab dengan cara dimasukkan ke cermin lalu kemudian akan dihancurkan. Tapi karena Jahong adalah seorang jumlah ngenes dan masih polos, Dewi pengkhianatan pun kasihan kepadanya dan malah ingin menjadi kekasih. Salah cok. Maksudnya Dewi pengkhianatan pun malah kasihan kepadanya dan menyuruhnya untuk segera pergi ke neraka selanjutnya. Setelah mereka melalui perjalanan yang begitu panjang, mereka pun tiba di pintu neraka kekerasan atau biasa disebut sebagai lubang hisap. 갑시다. 거기보단 쉬운 데니까. Dan mereka pun melompat ke dalam lubang itu. 시작해. Karena arwah Sahong masih belum bisa dibersihkan, mereka bertiga pun terjatuh dengan sangat cepat hingga mereka menabrak bebatuan yang ada di sana. Namun karena Gangrim telah berhasil menangkap arwah Sohong, mereka pun bisa selamat dari lubang itu. Di neraka kekerasan, Jahon dituntut karena dia pernah menghajar adiknya, padahal saat itu adiknya sedang mengalami gizi buruk. Bahkan setelah kejadian itu, dia pergi dari rumah dan tidak pernah kembali selama 15 tahun. Hingga pada akhirnya, dia meninggal sebelum meminta maaf kepada adik dan juga ibunya. Mengetahui hal itu, Dewa Kekerasan pun menjadi marah dan menyatakan bahwa Jahong bersalah dan Jahong akan dihukum di neraka tersebut. Lalu saat Hyunma menghubungi Gangrim, dia meminta untuk melakukan pengadilan gabungan. Tapi dengan konsekuensi apabila Jahong tetap dianggap bersalah, maka Jahong akan menerima hukuman yang berlipat ganda. Begitu juga dengan para malaikat maut, mereka akan kehilangan hak istimewa mereka.
Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke neraka yang terakhir, yaitu neraka kekeluargaan. Saat berada di gurun keabadian, Dachan pun menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Ternyata Jahong pernah memiliki niat untuk membunuh ibunya sendiri. Di sini Jahong menjelaskan bahwa saat itu ibunya sedang sakit keras dan mereka sama sekali tidak memiliki uang sepeser pun. Jahong yang sudah tidak kuat melihat ibunya menderita, akhirnya dia berniat untuk membunuh ibunya serta adik dan dirinya sendiri. Tapi pada saat itu adiknya menghalangi dan dia pun melampiaskan kekesalannya dengan cara menghajar adiknya itu. Karena dia sangat merasa bersalah, dia pun pergi dari rumah. Jahong juga berpikir dengan pergi dari rumah dia dapat mencari uang yang banyak untuk membiayai keluarganya. Selama 15 tahun Jahong tidak berani untuk menemui keluarganya. Dia hanya bisa mengirimkan surat untuk adik dan juga ibunya ketika dia merindukan mereka. Tak lama setelah mereka berjalan, muncul iblis pasir yang mencoba untuk menyerang mereka. Ternyata di alam manusia tanpa sengaja Gangrim dan Sohong melihat ibunya yang didorong oleh Letnan Park. Di sini ibunya meminta pertanggungjawaban atas kematian Sohong yang ibunya anggap Sohong meninggal dengan tidak wajar. Melihat hal itu, Sohong semakin dendam kepada Letnan Park yang membuat Sohong semakin kuat. Hingga pada akhirnya Gangrim pun tidak mampu untuk melawannya. Dengan tornado yang Sohong ciptakan, dia berniat untuk menghancurkan tempat itu dan juga membunuh Letnan Park. Sedangkan Gangrim menolong para tentara yang berterbangan akibat tornado itu. Tak lama kemudian, Hyunma pun datang untuk membantu Gangrim. Di sini Hyunma memberitahu Sohong bahwa saat ini Jahong sedang berjuang mati-matian di alam baka untuk mempertanggungjawabkan dosanya semasa dia masih hidup. Dan dengan semua kelakuan Sohong pada saat ini membuat Jahong mendapat banyak kesulitan di alam baka. Mengetahui hal itu, Sohong pun menghentikan serangannya, dan Jahong yang sebelumnya terjebak di dalam pasir hisap akhirnya bisa selamat. Setelah itu muncullah sesuatu yang sangat besar. Ternyata itu adalah Raja Yombra yang akan melakukan pengadilan terakhir, sekaligus yang akan menentukan apakah Jahong direinkarnasi atau akan dihukum ke dalam neraka. Di sini Jahong didakwa karena dia pernah berencana membunuh adik dan juga ibunya. Dachan yang membela Jahong mati-matian membuat Raja Yombra marah, yang pada akhirnya Raja Yombra memperlihatkan sesuatu yang sangat mencengangkan tentang kasus Jahong ini. Di mana pada saat kejadian ternyata ibunya Jahong tersadar dan ibunya mengetahui semua kejadian yang terjadi pada saat itu. Tapi ibunya membiarkan hal itu terjadi karena dia berpikir dia hanya akan menjadi beban untuk anak-anaknya. Dan dia juga berharap setelah kepergiannya kedua anaknya itu bisa hidup bahagia. Setelah ibunya mengetahui bahwa Jahong pergi dari rumah, ibunya pun mengubur dalam-dalam kejadian malam itu jauh di dalam lubuk hatinya. Dan dia juga berharap Jahong bisa kembali pulang ke rumah. Mendengar hal itu, Jahong pun berlutut dan menangis di hadapan Raja Yombra. Jahong mengatakan bahwa dia siap dihukum yang sebesar-besarnya. Tapi dia memohon untuk dipertemukan terlebih dahulu dengan ibunya agar dia bisa meminta maaf kepada ibunya itu. Tapi di sini Raja Yombra tidak mengabulkannya. Dia malah marah karena Jahong selama ini tidak pernah meminta maaf kepada ibunya. Dan pada saat Jahong akan dihukum, tiba-tiba terdengar suara dari ibunya. Ternyata Gangrim, Hyunma, dan juga Sohong pergi mengunjungi mimpi ibunya dengan menggunakan kekuatan Gangrim. Di sana Sohong menjelaskan semua kebenaran tentang Jahong kepada ibunya, di mana Jahong selama ini tidak pulang ke rumah karena Jahong masih sangat merasa bersalah kepada mereka berdua. Tapi meski begitu, Jahong selalu bekerja keras untuk mereka agar mereka bisa hidup dengan layak. Bahkan ibunya bisa berobat hingga sembuh dan juga Sohong bisa menyelesaikan sekolahnya. Saat Sohong meminta maaf kepada ibunya, ibunya pun mengatakan mereka berdua tidaklah bersalah. Karena selama ini dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk membahagiakan kedua anaknya yang ia cintai itu. Setelah kejadian itu, Raja Yombra pun menghentikan pengadilan karena suatu kesalahan yang telah dimaafkan sudah tidak bisa diadili di alam baka. Karena Jahong sudah menyelesaikan seluruh pengadilan yang ada, dia pun akhirnya direinkarnasi. Dan di saat-saat terakhir, Jahong pun berterima kasih kepada semua yang ada di sana karena telah membebaskannya dari rasa bersalah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun.
Di sisi lain, Gangrim mengajak Sohong ke alam baka karena Sohong akan menjadi arwah ke-49 yang akan mereka reinkarnasi. Selain itu, Gangrim juga ingin bertanya kepada Raja Yomra mengapa sebelumnya dia memberi ujian dengan cara menyamar menjadi Hyunma. Tapi sebelum itu, Gangrim menyempatkan untuk mengantarkan paket kepada ibunya Jahong yang berisi sebuah rice cooker, di mana rice cooker itu terdapat sebuah surat yang berisi permintaan maaf Jahong kepada ibunya, yang Jahong tulis sebelum Jahong meninggal dunia. Kemudian Gangrim pun pergi ke tempat Raja Yomra berada, tapi di sana banyak prajurit pasir yang menghadang mereka, sehingga mereka harus melawan para prajurit pasir itu dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita perbuat kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, silahkan tekan like-nya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar gua makin semangat dalam membuat alur film lainnya. Gua Willy, cabut dulu. Bye-bye.